Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Malam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus mengikuti hidup kita, seumur hidup kita, sehingga kita boleh menikmati hari-hari hidup kita di dalam kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Bahwa kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan, buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Sungguh kami kagum, kami bangga akan Engkau. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami di dalam setiap langkah di hidup kami, Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh benar juga. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari selayang ada hikmat-Mu yang terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin. Sungguh benar juga. Sungguh ajaib untuk dimengerti, ya, lebih dari selayang ada hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya.
mulia dan berkuasa. Tuhanku hormat akan Tuhanku hormat akan Kau Allah dipuji Tuhanku akan Tuhanku hormat akan Tuhanku hormat akan dipuji kagum kami katakan akan dipuji kagum kami sembah dengan rasa kagum, sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami kagum akan Engkau, sebab tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Kami kagum akan kasih-Mu, kasih yang ajaib, kasih yang sempurna yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, Silah kami sembah dengan penuh rasa kagum dan hormat. Kami tinggikan nama-Mu, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Ditinggikan, diagungkan selamanya.
kuasa kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama Yesus. Ajaib Engkau, ajaib, ajaib. Pujilah namamu, pujilah namamu Yesus. Bapa, kami bersyukur, Bapa, kami berterima kasih kepada kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan selamanya. Selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Sebab Engkau ajaib bagi kami. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Tidak ada yang sama seperti itu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami puji,
kami muliakan nama-Mu, Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kasih yang menyelamatkan, kasih yang melayakkan kami, kasih yang sempurna, kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih-Mu ajaib, terima kasih, terima kasih. Kau layakkan kami jadi anak-Mu, memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami aman tinggal di dalam-Mu. Kami tenang Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami berharap, kami berserah, kami percaya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, menyembah. Ya Allah baik, Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tidak ada yang lain selain Engkau yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu memampukan kami untuk melakukan semua yang Kau inginkan.
Terima kasih. Terima kasih. Syukur. Haleluya. 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 Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas memegang tanganku. Ini lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu melangkah di hati, firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur buat kasih yang melayakkan hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melangkah di hati, firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami berkatakan, kasih-Mu yang melayakkan kami, memanggil-Mu Abba ya Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, hingga mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Amen. Selalu melangkah di hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melangkah di hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selalu melangkah di hati-Mu,
Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdoa atasku. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdoa atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami bersyukur buat kasih yang melayakkan kami, memanggil ya Aba, ya Bapa. Kasih yang memampukan kami melakukan semua yang Kau ingin. Seperti Engkau melakukan semuanya bagi kami karena kasih. Karena Engkau adalah kasih. Sebab itu sebagaimana Engkau melakukan semua karena kasih, biarlah kami juga taat melakukan firman karena kasih. Bukan karena kami ingin diberkati. Bukan karena kami takut dikutuk. Tapi kami melakukan firman-Mu itu karena kami mengasihi. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu. Kasih-Mu melimpah dalam kami. Firman-Mu menjadi kuasa yang berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu yang mengendalikan, mengarahkan setiap langkah hidup kami. Dan kami tidak terbeban melakukan firman-Mu. Tapi kami melakukannya dengan sukacita. Karena semua kami lakukan karena kasih kepada-Mu. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat memahami dan mengerti firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam firman. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita ada di hari ini di Ayub pasal 29. Di pasal yang ke-29 adalah merupakan masih jawaban Ayub terhadap nasihat-nasihat dari sahabatnya, khususnya Bildad. Dan lumayan panjang Ayub menjawab di 6 pasal sampai 2 pasal ke depan. Dia masih menguraikan, menjawab apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Nah, kita akan baca dulu di Ayub pasal 29 dengan perikop kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadih, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ayat yang ke-7. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya.
Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda aku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Dan aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak aku kenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Nah, Bapak Ibu, di perikop pasal yang ke-29 ini, sedikit banyak kita mengetahui tentang masa mudanya Ayub. Dan sekaligus juga apa yang diuraikan Ayub ini menjadi jawaban juga bagi teman-temannya, khususnya buat Elifas yang menuduhnya bahwa dia berdosa, bahwa masa lalunya itu adalah penuh, tangannya penuh dengan membuat kejahatan. Di sini kita boleh melihat bahwa apa yang dilakukan Ayub di masa mudanya itu adalah dia melakukan kebenaran dan melakukan keadilan. Nah, yang saya dapatkan adalah saya boleh katakan bahwa pada saat ini di mana Ayub dia menyampaikan hal-hal ini, dia dalam kondisi yang boleh dikatakan itu adalah post power syndrome. Kalau saat ini bisa dikatakan seperti itu. Dia mengalami gejala kondisi di mana dia mengenang masa lalunya. Dia belum bisa menerima perubahan yang terjadi di saat kondisi dia sekarang ini. Kita tadi sudah baca bagaimana dia adalah orang yang terhormat, orang yang dipandang, tidak hanya orang muda, orang tua pun menghormati dia. Ketika dia datang, orang memperhatikan dia. Dia juga duduk pada saat itu seperti dewan kota. Dan bagaimana dia memperhatikan hidup orang-orang lemah, dia memperhatikan janda-janda, bahkan dia membawa sukacita ketika dia datang. Dan dia mengenang itu semua. Dan sampai besok kalau kita baca nanti perikop yang besok, dia membandingkan dengan kehidupannya saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari perikop ini saya belajar bahwa masa lalu, memang masa lalu. Ini adalah bagi Ayub itu masa lalu. Dia berpikir bahwa Allah tidak melindunginya di ayat-ayat pertama berkata bahwa Allah tidak melindunginya, Allah tidak memimpinnya. Padahal kita tahu karena kita di zaman sekarang dan kita bisa melihat. Tetapi pada saat itu Ayub tidak merasakannya bahwa ada perlindungan Tuhan. Jelas-jelas Tuhan melindungi dia, yaitu bahwa nyawanya. Ketika percakapan dengan iblis, Tuhan katakan bahwa nyawanya jangan engkau apa-apakan. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan sangat melindungi Ayub. Nah, dari apa yang kita baca ketika Ayub mengalami post power syndrome, itu adalah masa-masa di mana dia benar-benar terpuruk dan dia akan terus mengenang
tentang masa-masa di mana dia berjaya, masa-masa di mana dia mengalami benar-benar apa namanya rasa. Dia hanya merasakan bahwa ya saat itulah benar-benar Tuhan itu memelihara dan menjaganya. Nah, di Koramdio ini kita banyak kita umur-umur yang sudah di atas 50 tahun. Kadangkala masa-masa kejayaan itu sudah mulai berlalu dari hidup kita. Dan saya mau katakan, percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Allah kita Allah yang hidup, yang kita sembah. Dia adalah Allah yang ada juga di masa depan kita. Dan kalau nanti kita baca terus perikop kisah-kisah Ayub pada sampai akhirnya, bagaimana juga Tuhan ada di masa depan Ayub. Bahkan di ayat-ayat yang terakhir pasal 42 itu firman Tuhan di pasal ini berkata, saya akan bacakan Bapak Ibu. Di Ayub yang pasal 42 sampai 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya dahulu. Nah, luar biasa bahwa Tuhan bahkan bisa memberkati di masa depan Ayub itu lebih dari hidupnya yang dahulu. Mungkin tidak seperti dia berpikir usaha yang dia lakukan dahulu, tetapi firman Tuhan jelas bahkan Ayub bisa menerima hadiah dari saudara-saudaranya yang mungkin dari dia diberikan oleh hewan, karena ketika saya baca apa yang dimaksud dengan sekati itu adalah ukuran pemberian hadiah yang tidak diketahui ukurannya, tetapi biasanya itu berupa binatang, dan dari situ Ayub bisa berternak kembali dan dia bisa mendapatkan kembali beribu-ribu domba dan hidupnya bisa dipelihara Tuhan. Bahkan di Ayub 42 ayat 16 juga berkata, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dan luar biasanya lagi bagaimana Tuhan memelihara hidup Ayub di 4 generasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang saya dapatkan, bahwa di masa-masa ketika kita nanti usia indah, usia senja, kita mengalami yang namanya post power syndrome, kita akan terus mengenang masa kejayaan kita, tetapi biarlah kita mau ingat bahwa Tuhan itu juga ada di masa depan kita. Bahkan dia bisa lebih lagi akan memelihara hidup kita. Mungkin tidak seperti masa-masa kejayaan lampau kita, tetapi percayalah, bahkan Allah bisa membuat itu lebih seperti yang dialami oleh Ayub. Dan juga janji firman Tuhan di dalam Yesaya sering mengingatkan kita bahwa aku akan sampai masa tuamu. Firman Tuhan berkata, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perikop hari ini inilah yang saya dapatkan, bahwa Tuhan ingatkan kita akan menghadapi masa itu. Setiap kita masa post power syndrome itu ada gejala-gejala di mana kita akan terus mengenang masa lalu kita, masa kejayaan kita, bahkan seperti yang Ayub alami, gejala-gejala kita yang dialaminya adalah ketika dia juga dinasehati, dia tidak akan terima, dia merasa tersinggung dan dia merasa bahwa dirinya benar. Nah, itu adalah gejala-gejala dari post power syndrome. Tapi seperti yang saya dapatkan, saya mau bagikan bahwa di masa depan kita, masa tua kita, kita punya Allah yang juga ada di sana. Dia juga yang akan memelihara dan juga akan tetap melindungi dan menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih istriku. Nah, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti apa yang istri saya sampaikan tadi, bicara tentang post power syndrome, itu adalah sebuah sindrom yang kalau orang sudah kena hal itu memang agak berat. Dia akan jadi orang yang sayang diri,
menjadi orang yang merasa nggak dianggap lagi, merasa orang yang nggak dihormati lagi. Dulu setiap perkataannya didengar orang, dia datang ditunggu-tunggu orang. Sekarang dia lewat pun orang nggak ada yang noleh. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena itu tadi, karena banyak orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, orang hanya tahu tentang Tuhan. Apalagi ada begitu banyak orang yang saya lihat, saya temukan, mengukur penyertaan Tuhan itu selalu dengan kekuasaan, dengan materi, dengan kekuatan. Seakan-akan ketika dia nggak punya lagi kekuasaan di dunia karena jabatannya, dia sudah nggak punya lagi harta seperti dulu, dia nggak punya uh, dihormati orang seperti dulu, dia merasa dia ditinggalkan Tuhan. Itu yang akan membuat dia semakin terpuruk. Bahkan seperti apa yang istri saya tadi katakan, dia merasa dulu dia nasehatin orang, sekarang dia dinasehatin orang, makanya bergejolak, marah, tersinggung. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu, mari terus miliki kerendahan hati. Apa itu rendah hati? Kita sadar kita ini sudah ada di posisi paling bawah. Sehingga kita tidak akan pernah merasa direndahkan oleh keadaan, bahkan oleh siapapun. Saya temukan ada begitu banyak orang yang mengalami post power syndrome. Sehingga dia marah dengan Tuhan, marah dengan keadaan, marah dengan istri. Ini khususnya para pria. Marah dengan anak, marah dengan orang-orang yang dulu pernah dia tolong. Dulu waktu aku masih kerja, Pak, masih banyak uang, istri pun aku ngomong apapun nurut, anak aku ngomong apapun nurut. Sekarang aku tidak dianggap. Dulu orang kalau ada ketemu aku langsung hormat, panggil. Sekarang aku lewat pun orang lengos. Wah, luka batin. Nah, makanya Bapak Ibu, jangan ukur penyertaan Tuhan itu hanya dengan hal-hal materi. Ada begitu banyak orang yang saya ketemukan kecewa di akhir hidupnya. Makanya seperti apa yang firman Tuhan katakan, mari terus bertumbuh dari hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Bertumbuh mengenal Tuhan. Tuhan yang berjanji menyertai kita itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti berkata bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Di lembah bayang-bayang maut sekalipun. Gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Mari ukur hubungan kita dengan Tuhan. Itu bukan lagi dengan hal-hal materi. Tapi bagaimana kita bisa semakin memahami Tuhan. Seperti Tuhan memahami hidup kita. Seperti kita bisa mengerti bahwa semua yang Tuhan lakukan itu didasari dengan kasih. Begitu juga kita mau melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan kasih. Karena kalau kita nggak berakar di dalam kasih, kita akan selalu salah mengerti tentang Tuhan. Kita bisa menuduh Tuhan melakukan hal yang tidak pantas. Bahkan kita menuduh Tuhan melakukan hal yang jahat. Bukan ketika kita merasa benar, bahkan karena memang kita melakukan hal yang benar, terkadang Tuhan bisa izinkan untuk memproses hidup kita. Semalam di konser saya kasih contoh, kan banyak teman yang tanya, Pak, kalau memang kita sudah taat melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh, kenapa sih Tuhan menguji kita? Tuhan menguji satu, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Terus Tuhan mau membuat kita ini naik level lagi. Karena Tuhan lebih tahu siapa kita. Bahkan dari siapapun terdekat, bahkan dari diri kita, Tuhan lebih mengenal kita. Saya kasih contoh seperti ini. Beberapa hari yang lalu, pulang dari SPK, kami tawarin kepada anak kami, Dedek, masih mau makan enggak? Masih lapar enggak? Setelah dia berpikir beberapa saat, ya oke. Kalau gitu mau makan apa? Makan sate ya. Ya. Begitu mendekati tempat orang jual sate, yang ngomong, oke nanti dedek yang turun, dedek yang beli. Terus dia ngomong, nggak mau. Kalau nggak mau, nggak usah makan. Titik. Nah, terkadang anak bisa ngomong, papa ini jahat ya. Dia nggak mengenal maksud hati dan tujuan papanya. Dan papanya tahu dia mampu, dia sanggup. Nah, terkadang kita kan seperti itu. Kita pikir,
Ya kau kan bapak yang baik, kau sediakanlah, aku lapar, kau tadi tawari makan. Nah, terkadang orang Kristen terlena, semua diukur dengan berkat. Oh, kasih itu selalu memberi. Padahal kasih itu terkadang harus mendidik. Dan firman Tuhan katakan didikan itu terkadang nggak enak waktu diberi. Nah, jadi mari terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Jangan mengukur kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini hanya ketika keadaan kita sepertinya baik-baik saja. Sehingga ketika keadaan kita tidak baik-baik, kita mulai teringat-ingat masa lalu. Dan itulah yang namanya post-power syndrome yang istri saya tadi sampaikan. Jadi mari Bapak Ibu terus bertumbuh dari cuma sekedar tahu tentang Tuhan dari sudut pandang kita yang terbatas, tapi terus mengenal pribadi. Seperti anak harus mengenal dan memahami apa maksud dan tujuan papanya memberi didikan. Kan anak taunya orang tua itu harus sayang dia. Dia lapar dikasih makan. Aku sudah lakukan apa yang papa suruh, aku sudah taat. Nah, itulah kalau hanya sekedar tahu. Tapi mari kita bertumbuh di dalam mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, itu karena kita kasih. Jadi jangan dicampur aduk dari sisi Tuhan dan dari sisi kita. Lakukan saja bagian kita, lakukan saja kewajiban kita. Jangan menuntut Tuhan melakukan kewajibannya sebagai hak kita. Tapi fokus saja sebagai anak, sebagai umat Tuhan. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan lakukan semua itu karena kasih. Jadi saya berdoa secara khusus para pria, siapkan dirimu, apalagi sudah 50 up, 60 up, jangan sampai terjebak dengan yang namanya post power syndrome. Tuhan ada bersama kita. Kehadiran Tuhan tidak harus diukur dengan kita masih harus berpuasa. Kita harus selalu didengarin orang. Terkadang ada waktunya kita harus mendengar dan dinasehati orang. Nah, jadi kembali ini banyak bicara tentang sikap hati Bapak Ibu. Tapi intinya adalah Tuhan itu setia. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Sekali lagi saya ulangi di terakhir, jangan ukur kehadiran Tuhan itu hanya sebatas dengan hal-hal materi. Dengan kekuasaan dan jabatan. Itu akan membuat kita satu titik mengalami yang namanya post power syndrome. Dan itu akan berat bagi kita. Ada begitu banyak pria yang saya temukan, dinasehatin rasanya sudah, aduh pokoknya udah sayang diri, fokus dengan dirinya. Tapi saya berdoa, setiap kita yang dapat ini bertumbuh mengenal Tuhan, menyadari Tuhan menyertai hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih istriku. Silakan Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy, nanti ditutup sama Ibu Virgin. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam keadaan apapun Tuhan. Penyertaan-Mu selalu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu memiliki sifat kerendahan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau tahu batas kami Tuhan. Kami percaya kemampuan kami Tuhan. Kau menguji kami apapun itu Tuhan, Kau izinkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Vincent yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau senantiasa memberkati hidupnya Tuhan. Berkati selalu pelayanannya Tuhan. Berkati suami dan anak-anaknya juga Tuhan. Berkati apa yang ia kerjakan Tuhan. Tambahkan kapasitasnya untuk setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Kau berkati semuanya Tuhan. Apa yang dilakukan Bu Vincent Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ismoyorini Tuhan yang telah selesai melakukan operasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihannya Tuhan. Kau selalu menyertainya Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan. Kau kembalikan normal seperti biasa Tuhan. Kami percaya, kami serahkan Ibu Ismoyorini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Bu Merati dapat Siregar Tuhan. Kau selalu memberkati setiap kesehatan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Kau selalu buat berhasil Tuhan. Pelayanan mereka, pekerjaan mereka, apapun itu Tuhan. Kau nyertai, Kau sertai selalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koremdeo yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini Tuhan. Kau memberkati setiap anggota ini Tuhan, berkati keluarga
Tuhan. Ada rasa roh takut akan Engkau Tuhan. Itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari pagi ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Baiklah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami bangga kepadamu. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap hidup kami. Dan kami percaya Engkau pun ada di masa depan kami, Tuhan. Engkau merancangkan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari yang baru yang kami akan masuki lagi bersama-sama dengan Engkau di dalam penyertaan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal, memagari, menyertai kami. Keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan melangkah Tuhan. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan kami dan apa yang dikerjakan oleh tangan kami, Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia-Mu yang menyertai kami, kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Minta maaf, mati lampu lagi. Oke Bapak Ibu ya, saya end meeting Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Bu Vincent. Oh, Pak Heri minta keluar dulu ya. Maunya Oke ya, saya akan akhiri Zoom meetingnya Bapak Ibu.